Itu sebenarnya adalah untuk bikin uang dari hobinya aku kan. Terus akhirnya mulai ke kursus online, mulai ke peralatan baking dan lain-lain. Hello, Latte ID speaking. Please hold on a moment. Dan untuk kan kayak kita mulai suatu bisnis yang baru nih Kak. Nah, suatu bisnis yang baru pasti kan emang perlu persiapan-persiapan yang mateng gitu. Atau Yap. kayak mungkin researchnya, apa kalau kita bisnis offline kita harus nemuin lokasi yang strategis. Nah, ini ada listeners yang penasaran nih, gimana sih Kak caranya untuk mulai sebuah bisnis dari awal yang benar-benar dari nol gitu. Mungkin step-stepnya bisa lebih Oke. dikasih tahu sama kalian. Ya, kalau aku mungkin ceritanya dari aku dulu ya, sama sekarang ketika aku ini udah jadi bisnis gitu ya. Iya. Kalau dari aku kan aku lebih memang ketika aku awal aku dari personal branding yang aku bangun gitu. Iya. Personal branding yang aku bangun tanpa tanpa sengaja sebenarnya, hingga akhirnya ketika itu sudah menjadi satu bisnis memang kita tekuni. Balik lagi kan, ketika kita melihat itu peluang, yang wajib banget ditekuni adalah karena kita harus tekuni, dan itu menjadi sebuah konsistensi gitu, wajib banget gitu. Jadi ketika ini aku dulu mulai, aku benar-benar nggak punya niatan untuk menjadikan ini sebuah ladang bisnis. Aku cuman kepingin sharing apa yang aku apa namanya punya, ilmu yang aku punya gitu kan. Aku kepingin sharing. Nah, dalam berjalannya waktu, biar bagaimanapun kan uang itu adalah oksigennya dong. Kita Iya. kita buat konten, kita banyak buat konten itu pasti mengeluarkan banyak uang juga kan. Ya, jadi gimana itu kita mulai kepikiran kan, gimana sih ini kita jadikan sebuah usaha gitu. Pada saat itulah aku mulai membuat buku Oke, ya, iya. supaya dia bisa menghasilkan gitu kan. Kita buat buku satu, resep kekinian dua, ke resep kekinian tiga, hingga sekarang udah hampir 4 buku. Dari situ ya sampai aku ngeluarin yang terakhir, kitab bisnis kuliner, untuk yang kepingin belajar kuliner dari nol, stepan-stepannya apa itu kita buat. Itu sebenarnya adalah untuk bikin uang dari hobinya aku kan. Terus akhirnya mulai ke kursus online, mulai ke peralatan baking dan lain-lain. Kalau aku stepannya hanya dari personal branding. Nah, ketika kita sudah personal branding kitanya kuat, baru aku jualan cakerinya, buat cakerinya sendiri gitu kan. Itu bisnis lagi yang lain. Nah, tapi kalau untuk dan itu tahapannya kalau menurut aku agak lama ya, 3 tahun. Kalau sekarang Iya. semuanya sebenarnya bisa dipangkas banget kan. Oh iya ya, harusnya aku nggak usah melalui aku santai-santai ngejalanin konten aku di 2 tahun pertama kan. Harusnya aku udah lebih giat. Nah, kan kita baru bisa kasih pengalaman setelah kita ngalamin kan. Iya, Jadi betul. kalau untuk yang pemula banget, pokoknya kamu buat dulu, misalnya kamu punya kue apa nih gitu kan yang pingin kamu jual, ya itu kamu harus orang gimana mau tahu sih produk kamu kalau kamu nggak masarin sendiri, Iya, ya betul. kan. Tapi di dalam berjualan pun kita banyak cara yang orang, karena sekarang orang dijualin tuh agak-agak susah ya. Kayak kalau disuruh jual udah males. Tetap aja kontennya harus ada konten yang berbaginya. Gimana sih cara tetap jualan atau apa? Banyak hal yang bisa kamu lakukan. Intinya kamu juga berbagi supaya orang juga melihat. Tapi kalau kamu nggak punya sama sekali pasar, follower kamu belum ada. Kalau aku bilang sama follower aku di WA juga banyak banget. Pokoknya gimana caranya kamu orang lain tuh tahu dulu. Jadi kalau kita kemarin bilang sama yang lain, kita suka coba trial resep. Nah, itu resep yang kita mau jual itu yang kita suka sharing dulu ke teman, ke siapa, biar Oke, mereka iya. tahu. Baru kita di sosial medianya sih yang harus konsisten banget. Kalau aku konsisten, minimal aku sehari 3 itu pasti ada konten. Nggak pernah nggak ada. Jadi aku memang udah siapin konten itu untuk 1 minggu, itu kita udah siap. Jadi ya Iya. benar-benar harus siap banget sih sekarang ya.
kontennya harus udah disiapin. Pokoknya yang penting konsisten di sehari 3 kalau aku. Karena emang sekarang sosial media untuk personal branding, untuk kayak ningkatin atau penjualan, untuk brand awareness emang sekarang menurut aku lagi berperan besar banget ya Kak, apalagi kita kan kayak udah era yang teknologi, semuanya pokoknya tuh ditunjukin lewat media sosial yang emang memberikan impact yang besar gitu menurut aku. Iya, nah tapi aku banyak banget yang sering banget lihat ya, oh ya tapi mungkin beda-beda ya, beda-beda banyak lah, banyak mazhab kalau aku bilang. Jadi banyak banget yang udah punya kontennya bagus-bagus banget gitu, tapi mereka jarang banget posting. Ya, kalau aku tuh yang menganut mazhabnya pokoknya kamu posting dulu gitu. Nanti toh kamu juga akan tahu kok gitu. Kamu akan pelajari gimana sih, apalagi kalau kamu udah punya skill, kamu bagus gitu. Kamu bisa mengatur konten kamu sebagus mungkin, sedemikian rapihnya. Tapi kalau buat aku sendiri kalau punya konten bagus tapi kita baru posting maksudnya seminggu sekali atau sebulan sekali, aku better postingan kamu biasa-biasa tapi kamu tiap hari kamu punya 3 postingan yang kamu share setiap hari. Itu lebih naikin lagi ya. Terus kamu juga bisa belajar gimana cara naikin engagement segala macem. Gimana kamu deket sama, kalau aku menganggap follower aku adalah diriku sendiri gitu. Jadi kadang-kadang ada percakapan-percakapan yang aku senangnya ngeliat ini tuh apa sih gitu, yang membuat orang sama kita tuh bukan soal tentang membeli barang, tapi tentang kamu dan aku gitu. Lebih gitu sih. Untuk lebih ningkatin engagement sama si konsumennya sendiri ini ya, karena emang kalau misalkan aku secara dari sudut pandang audiens itu emang seneng gitu kalau misalkan diajak atau kayak diedukasi dan dapat edukasi yang kayak gratis dari sosial media, itu kan sangat menguntungkan untuk audiens gitu. Apalagi kayak misalkan aku kayak beberapa aku suka sesuatu brand dan brand tersebut ngasih edukasi dengan kayak menurut aku dengan cuma-cuma gratis lewat sosial medianya, pasti aku bakal lebih suka lagi gitu, lebih suka lagi. Nah, iya. Kayak itu yang kita perlakukan sama diri kita kan, kamu suka kamu buat yang orang kamu suka itu gitu kan, kamu lebih suka untuk bila lebih senang ngelihat orang yang kasih edukasi. Ya udah, ketika kita buat konten kita sebenarnya tinggal bercermin sama diri kita sendiri kan. Iya betul gitu. Dan pasti kan kalau misalkan kita ngelakuin, kita post konten terus, berarti kita kan kayak secara nggak langsung ngelakuin trial and error dalam sebuah konten gitu ya Kak. Kayak kita lihat nih mana engagement yang bagus, mana engagement yang kurang gitu. Kalau misalkan kurang mungkin bisa dikembangin lagi, apalagi sekarang kan udah ada insight-insight dari Instagram, jadi mungkin mempermudah untuk si content creator mengembangkan si kontennya tersebut gitu kan. Terus yang mana yang bagus, yang mana yang banyak, itu yang kita produksi ulang gitu. Jadi kalau aku belajarnya dari situ, makanya aku bilang beda-beda mazhab. Ada yang orang sampai harus sempurna dulu baru dia. Kalau aku enggak, aku belajar dari yang aku. Jadi karena aku wajib gitu konsisten, aku tahu ini kayaknya jelek deh. Jadi next aku buatnya kontennya yang ini karena ini lebih disukain sama follower aku. Jadi gitu. Jadi kalau aku mazhabnya gitu. Mazhabnya aku ya udah aku posting, aku pilih yang mana yang aku suka. Terus aku perlakukan mereka seperti aku ingin diperlakukan. Itu aja sih, sesimpel itu gitu. Dan berarti kalau kan ini kan untuk konten ya Kak. Kalau misalkan untuk menu, apakah Kakak kayak ngelibatin juga nih si audiens untuk ngedevelop menu yang Kakak buat? Kayak misalkan ada pada yang request kayak, Mbak bikin ini dong gitu, kayak gitu ya. Aku banyak banget permintaan ya, lebih banyak ke permintaan. Tapi kan kalau kita ngikutin semua permintaan, bikin ini, kadang-kadang permintaannya cuma dari satu orang yang belum tentu orang lain suka gitu. Jadi aku lebih banyak belajar apa sih yang lagi booming, terus aku kreasikan dengan ala dapur Lindawati gitu. Meskipun banyak banget sih yang minta Mbak lagi ini, bahkan aku kadang-kadang inspirasinya nggak semua aku ada di aku ya, justru inspirasinya dari mereka. Ya Mbak Linda buatin dong kursus ini gitu. Terus ya udah sampai seperti itu sih kalau aku ya. Karena mereka yang minta mereka bikin kursus ini, tapi sambil juga aku lihat kira-kira ini
menarik nggak ya gitu, main lagi nanti ke feelingnya, oh ya ini bagus, ini kita pakai. Iya. Nggak delalah langsung kita jadikan sebuah konten, nggak juga. Karena menurut aku kayak kalau misalkan suatu konsumen udah suka suatu brand pasti dia akan loyal, dan penting banget nih untuk dengerin sih apa yang konsumen mau untuk kayak tetap nge-build loyalty mereka gitu ya sih Mbak. Yap. Dan ada nggak sih Kak kayak menu-menu di si Dapur Linda ini yang kayak misalkan aku kan kayak sempet nih kayak ada viral makanan yang spaghetti rendang gitu atau spaghetti sambal mata yang kayak makanan luar negeri tapi campuran sama makanan Indonesia. Campuran. Iya. Dapur Linda sendiri bikin kayak menu-menu yang campuran gitu nggak sih? Iya, sering banget karena kan itu adalah konten-konten viral yang disukain ya. Iya. Terakhir itu kita buat brule, Indomie brule gitu, itu kita ikutin gitu. Jadi ketika udah konten itu kadang-kadang lucu banget gitu, ketika ada sesuatu yang viral, gimana caranya kamu secepat mungkin kamu buat jadi masih bisa dapat arusnya gitu. Iya, kalau viral emang karena sekarang tuh viral kayak viralnya seminggu, besok minggu depan udah ada yang viral lagi kayak udah ganti lagi terus. Iya, cepet banget. Nah, sih. untungnya Dapur Lindawati ya itu sih, aku juga ngikutin. Jadi aku selalu ngikutin sih apa sih yang viral, aku buru-buru dibuat gitu. Sebisa mungkin kalau udah dapat idenya udah malam, tuh oh ini lagi viral nih, terus kita buat gitu. Iya, bener banget. Dan apalagi kayak aku lihat juga nih kayak Dapur Linda tuh udah masuk TikTok kan. Kayak di TikTok tuh apa-apa cepet viral. Nah, ini untuk masuk ke TikTok sendiri tuh menjadi salah satu strategi marketingnya Dapur Linda nggak sih Kak? Atau cuma untuk brand? Kalau aku hampir semua sosial media aku cobain gitu kan. Aku cobain. Bahkan kayaknya justru di TikTok itu aku malah justru agak lama gitu. Udah lama aku malah baru diseriusin lagi di TikTok gitu. Karena dipikir udah banyak ya kontennya. Karena kan kalau dulu pas baru mulai kan mikirnya di TikTok alay kan, jadi aku masih belum ketemu konten yang pas gitu. Ternyata yang udah pas, udah banyak orang sharing resep, ya udah ketemu gitu stylenya untuk nge-sharing di mana aja gitu. Ya jadi kalau aku live nggak cuman di satu aja, nggak cuma di IG ya, biasanya di YouTube juga, di TikTok juga, karena satu konten kita bisa untuk masuk ke semua kan. Iya, betul. Gitu. Dan kita juga memperluas target pasar sih. Mungkin ada yang suka brand kita tapi Iya, lebih betul. sukanya di TikTok. Jadi mungkin dia bisa lihat TikTok kita, atau dia sukanya di YouTube, dia bisa nonton YouTube kita. Jadi kita lebih YouTube kayak kita. bahkan pasar mungkin ya. Iya, bahkan yang cuman lebih suka ngelihat di story aja juga banyak, story WA. Iya. Jadi semuanya sih aku pakai gitu, di story WA juga, di TikTok, di YouTube, di Instagram, semuanya. Instagram juga ke story juga, pancing komen, giveaway, semuanya aku pakai. Iya, betul. Dan apalagi kalau misalkan si bisnis F&B ini kan kayak nggak kayak bisnis fashion gitu ya Kak. Kalau misalkan bisnis fashion, kita suka mau beli suatu brand baju gitu ya, kita harus kayak bisa nyobain gitu. Pas udah nyobain, aduh nggak cocok nih, kita jadi kayak oh mungkin nggak jadi beli. Tapi kalau misalkan untuk bisnis F&B sendiri kan, kita untuk tahu rasa yang cocok, untuk tahu ini enak atau enggak, ya kita harus beli. Nah, aku lihat kayak kakak juga kayak kerjasama sama selebgram, artis-artis untuk review. Nah, ini emang mungkin salah satu cara untuk ini ya kan, ngebangun customer trust gitu ya. Ya, salah satu strategi marketingnya juga gitu kan, biar bagaimanapun kan influencer juga berperan penting banget kan dalam sebuah produk kita gitu. Jadi ya aku memang kita dibajetin sendiri untuk influencer sih. Influencernya. Mau nggak mau sih itu ngaruh banget juga untuk bisnis kita ya. Iya, apalagi sekarang menurut aku marketing dengan influencer emang lagi naik-naiknya, dan influencer juga ada beberapa yang kalau misalkan dia emang ranahnya untuk ke makanan, pasti mereka akan lebih nge-influence audiensnya dan bawa si audiensnya ke Instagramnya si Dapur Linda ini gitu ya. Iya. Dan sekarang ya kalau untuk pemula sih aku saranin juga, karena kan influencer juga banyak macamnya, harus pintar-pintar gitu, jangan cuman
terpengaruh sama jumlah followernya, tapi ternyata Iya, nggak betul. masuk sama marketnya gitu kan. Kalau aku sih lebih lebih banyak juga micro influencer yang memang mereka konsennya misalnya di makanan, jenis makanan yang cocok sama influencernya juga wajib banget diperhatiin ya. Iya. Ada influencer yang dia cocoknya untuk makanan pedas. Ada influencer yang dia cocoknya untuk makanan apa namanya dessert. Itu jenis-jenis influencernya juga wajib banget. Jadi supaya nggak buang-buang uang ya gitu. Misalnya influencer dilihat dulu ini dia cocoknya ke apa ya. Dia lebih cocok kalau makan lebih ngilerinnya untuk makanan apa ya. Kalau aku lebih ke situ sih. Dilihat dulu. Kadang nggak apa namanya nggak ngaruh juga gitu followernya lebih banyak atau apa gitu kan, nggak ngaruh juga sih. Jadi wajib banget diperhatiin ketika memilih influencer. Nah, makanya nih, listeners kita harus take notes kalau misalkan kalian mau Ya. pakai marketing untuk selebgram tuh jangan yang kayak, aduh followersnya banyak tapi ternyata nggak masuk ke value-nya bisnis kalian. Itu menurut aku kayak lebih kebuang-buang uang kali ya, Kak. Betul, Karena betul. emang nggak Jadi ada hasilnya. jadi jangan dibakar-bakar uangnya. Iya. Dipelajarin dulu influencernya gitu. Untuk hasil yang lebih maksimal juga. Nah, by the way pasti kan ya Kak untuk mulai bisnis gitu ada naik turunnya dan gak mungkin kayak mulus-mulus aja kayak yang tadi Kakak udah bilang pasti juga dong. ada hambatannya. Nah, gimana sih cara untuk ngehandle hambatan yang emang muncul gitu Kak, kayak agar kita tuh nggak apa ya nggak gampang menyerah mungkin. Aku langsung ngambil napas loh ketika ngomonginnya tentang hambatan gitu karena udah dilaluin ya. Iya. Apalagi kalau aku apa sih caranya gitu, tipsnya. Dulu tuh sampai kepingin mundur aja, sampai Iya. kepingin, karena kadang-kadang ada orang yang belum siap ya, maksudnya belum Iya, siap betul. apa namanya Secara komen-komen gitu ya, Iya. komen-komen yang nggak enak pasti lah gitu ya. Cuman lingkungan dan orang-orang terdekat itu penting banget untuk support kita. Sama satu lagi aku bilang ya tadi kita tuh balik lagi, pokoknya nanti aku pasti ujung-ujungnya balik lagi ke passion kamu gitu. Iya. Itu adalah apa sumber semangat yang luar biasa gitu ketika kamu apa namanya berusaha untuk berhenti pun dia nggak bisa dihentikan gitu. Aku berusaha untuk udah deh aku nggak mau lagi baking gitu, aku nggak mau lagi sharing gitu. Iya. Itu kayak nungguin kita gitu, nungguin kita seminggu lagi juga aku pasti udah ya udah deh aku sharing aja gitu. Iya. Kayaknya aku nggak bisa untuk diam. Terus ya itu lingkungan orang-orang terdekat yang selalu support gitu, maksudnya yang mungkin yang nggak suka sama kita cuma satu orang tapi yang mendapat manfaat dari kita banyak banget. Nah kalau sudah seperti itu biasanya follower aku sendiri yang nyemangatin aku banget gitu. Jadi Iya. buat aku tuh aku kayak merasa nggak berguna aja ketika ada orang yang justru DM aku gitu ya, Mbak aku terima kasih banget, kita aku ibu-ibu misalnya dia habis divorce segala macam, dia harus menghidupi anaknya tuh sejak aku lihat postingannya Mbak Linda, akhirnya aku jualan terus akhirnya itu laku dan aku sekarang udah bisa lebih siap dan segala macam. Itu menurut aku kayak ih ngapain ya gue dengerin omongan orang gitu yang nggak penting. Kayaknya semangat yang begitu yang banyak banget tanpa sadar itu masuk ke DM yang bikin aku kayaknya aku nggak perlu apa namanya mikirin omongan orang yang negatif, tapi aku lebih mikirin bagaimana aku bisa berdampak untuk orang lain. Itu sih yang paling penting buat aku. Mungkin kayak yang tadi aku bilang kali ya, kalau misalkan dia mereka udah loyal pasti mereka akan melakukan apapun, dan kalau udah suka juga pasti akan tetap stay gitu untuk menanti konten-konten dari Kalinda ini sendiri. Sama jangan takut. Di waktu aku pertama kali mulai, kalau dalam baking itu kan kalau yang paling susah itu adalah kalau dulu aku taunya buat lapis legit. Jadi waktu aku belum bisa banget jago-jago banget masak, itu aku bahkan belum jago-jago banget, aku tuh dapat orderan berapa puluh loyang udah saat lebaran untuk salah satu bank swasta.
Itu lapis legit untuk customer loyalnya mereka. Kamu tahu nggak? Itu dalam sehari aku, karena kita waktu itu trial langsung bikin banyak banget. Itu kalau nggak salah itu sampai ribuan telur yang akhirnya kita gagal bikin kuenya. Terus itu mau nangis dong gitu kan, karena lapis legit kan pakai kuning telur kan. Itu ribuan gagal, dan ya udah aku balik lagi. Itu sampai jam 3 pagi. Tapi kan itu mereka tunggu, dan nggak mungkin dong kita cancel. Mereka juga udah tahu rasa lapis legitnya Dapur Lindawati gitu. Nggak mungkin kita ganti dengan rasa lapis legit yang lain gitu kan. Ya udah, terus kita kerja, aku buat lagi. Nangis tuh cuma sebentar lah. Sempet nangis tuh cuma 10 menit. Kalian udah harus kejar lagi kan. Ya udah, kita produksi ulang semuanya, dan akhirnya ya udah berhasil. Jadi nggak usah takut gitu. Maksudnya ya udah dihadapin, ketika dapat masalah kita hadapin. Justru kita jadi belajar banyak dari kesalahan itu. Akhirnya malah justru orderan lapis legitnya sesudah itu berjalan dengan lancar, karena kita udah tahu stepannya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalanin. Terus opsi terburuknya juga seperti apa, kita udah bisa pasang badan istilahnya. Gitu. Karena kan mungkin dengan pengalaman itu yang lebih mengajari kita gitu, kayak kalau misalkan kita udah ketemu sama kesalahan di masa lalu, justru membantu kita untuk kayak ini udah pernah di masa lalu, jadi kita tahu gimana problem solving yang harus kita lakuin gitu ya kayak. By the way, kita dari tadi ngobrol-ngobrol udah lama banget, dan ini the end of our talk. Dan kita juga tahu kalau misalkan ternyata mulai bisnis emang untuk F&B itu cukup tricky, dan kita juga harus kayak banyak belajar, banyak nyoba-nyoba kayak yang tadi dibilang. Dan dengan bisnis yang kita punya atau potensi yang kita punya, nggak cuma jangan kita diemin aja nih, kayak kita tuh perlu sharing di sosial media, kita manage sosial medianya, kita cari audiensnya. Setelah kita punya audiens, kita engage audiensnya, dan agar mereka juga merasa kayak nyaman jadi followers kita, dan akhirnya mereka loyal ke kita gitu ya Kak. Nah, betul banget. Kakak bisa nih kasih kayak motivation quotes untuk para audiens yang lagi baru mulai bisnis, biar lebih semangat lagi ngembangin bisnisnya. Nah, nah buat kamu yang baru mau mulai, pokoknya kamu pilih dulu salah satu hobi ya, atau passion kamu gitu ya. Terus jadi ahli di bidangnya, komunikasikan. Cara mengkomunikasinya, kamu bisa sharing apa yang kamu bisa, ilmu yang kamu dapat, dan mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari kamu. Dengan itu semua, uangnya nanti datang sendiri. Pokoknya jangan nyerah, tetap semangat. Nah gitu tuh, kita emang harus kayak nemu value kita ya, yang penting. Dan kita juga bisa gimana caranya nge-engage audience sih, yang lebih pentingnya lagi ya Kak. Karena kalau mereka udah loyal, udah kebantu banget semuanya. Jadi nggak perlu takut, kamu nggak perlu jadi ahli dulu gitu ya. Kamu dari belum apa-apa, tapi kamu belajar untuk menjadi ahli. Jadi kamu bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Nah betul tuh, take notes lagi tuh ya sama listeners. Nah, makasih banget Kak Linda udah nyempetin waktu, udah mau sharing-sharing sama kita tentang pengalamannya, yang pasti ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dan ngebantu banget listeners atau aku sendiri kalau misalkan aku mau mulai bisnis. Jadi aku udah tahu nih kayak step-stepnya yang tadi Kak Linda bilang. Sama-sama ya Dinda, semuanya senang banget bisa bergabung. Iya, dan untuk listeners, kalian bisa banget nih untuk kalau kalian mau nanya-nanya, atau kalian mau cerita tentang kegelisahan di dunia perbisnisan, atau kalian butuh saran yang dari orang yang berpengalaman, nah kalian bisa banget DM aja langsung ke Latih ID, dan atau kalian isi sesi Q&A dari Latih ID di story. Nah, terus pantengin sosial media dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Jangan lupa follow Latih ID Speaking di Spotify, dan jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube Latih ID. Bye-bye!